Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Syiar Ramadan. Dan alhamdulillah Ustadz, ini hari ke-28, artinya kita sudah berada di detik-detik terakhir Ustadz. Kita akan sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, ya. Tak terasa waktu sudah berlalu dan kini tibalah kita di detik penghujung terakhir bulan suci Ramadan. Dan seperti biasanya kita selalu hadir Tribuners ya menjelang waktu berbuka puasa. Dan tentunya masih setia bersama kita di sini ada Ustadz Haji Sabarudin LC yang tentunya akan memberikan tausiahnya sembari menantikan waktu berbuka puasa ya. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini adalah kiat-kiat tetap istiqomah ya Ustadz. Jadi seluruh umat manusia pastinya berharap untuk selalu istiqomah dalam setiap hal yang dilakukan Ustadz. Dan di sini nanti Ustadz Sabarudin akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya kiat-kiatnya agar kita sebagai manusia selalu istiqomah. Langsung saja Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika diberikan pilihan ya uang yang kusut 100.000 dan uang yang baru 50.000, kira-kira yang dipilih yang mana? Yang kusut 100.000. Oh, yang kusut 100.000. Seperti halnya ketika orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tentunya ketika orang yang tahu nilainya, maka dia pasti akan memilih 100.000 sekalipun kusut. Akan tetapi ketika orang yang tidak tahu nilai di bulan suci Ramadan hanya memperhatikan covernya saja, maka dia akan pilih yang baru, yaitu 50.000 rupiah. Nah, kita melihat sekarang di akhir-akhir bulan suci Ramadan, tentunya di awal merupakan babak penyisihan, akan tetapi di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu merupakan babak final, yang hanya ya sebagian orang saja yang bisa memanfaatkan waktu. Siapa beliau? Yaitu orang-orang yang tahu nilai dari bulan suci Ramadan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimihi." Sesungguhnya amal perbuatan itu tidak dinilai ketika di awalnya, akan tetapi amal perbuatan itu dinilai pada ujungnya. Sekalipun ada orang yang giat beramal di awal Ramadan, akan tetapi ketika di akhir-akhir Ramadan dia KO, maka itu bukan orang yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang terus-menerus melakukan amal kebaikan, konsisten dalam amal kebaikan, atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah istiqomah. Nah, istiqomah ini kalau kita melihat dari segi bahasa itu tidak terlepas dari kata qawam, qiyam, aqamah, yaitu orang yang lurus. Ya, dia tidak bengkok ke kiri dan juga tidak bengkok ke kanan atau ke depan maupun ke belakang, tapi dia lurus. Makanya ketika ada kata yang didahului dengan alif dengan sin, maka itu artinya usaha dia untuk tetap lurus dan istiqomah. Ya, lurus dan istiqomah ini tidak boleh mengharapkan dari orang lain, akan tetapi murni dari usaha yang dia lakukan agar kiranya tetap dia lurus. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man istata'a ilaihi sabila." Orang yang mampu melakukan ibadah haji adalah istata'ah. Nah, kita sering mengatakan bahwa yang bisa haji itu adalah orang yang mampu, atau yang mampu boleh haji bagi yang mampu. Nah, ketika Allah menggunakan kata istata'a, jadi ada alif kemudian sin, itu artinya adalah berusaha untuk mampu. Tidak boleh orang mengatakan, ya kenapa belum naik haji? Bilang, Ustaz, belum ada panggilan. Ya pasti tidak ada panggilan kalau tidak mendaftar. Jadi harus mendaftar, ada usaha ya untuk
melakukan sesuatu sehingga usahanya tersebut betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga mampu untuk lurus atau dikenal dengan istiqomah. Makanya kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, tidak bengkok ke kiri, tidak bengkok ke kanan, akan tapi lurus, tegak. Itulah yang dinamakan dengan istiqomah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini juga bisa digambarkan dengan seseorang yang teguh kepada pendirian. Konsisten. Ya teguh, ya konsisten dan teguh kepada pendirian. Nah, ada sebuah kisah atau cerita, ada 3 orang yang ditawan. Ya. Nah, orang tersebut dia orang yang paling teguh dalam pendiriannya, sehingga ditawan oleh sang raja, kemudian dipanggil sang algojo. Mengatakan, wahai sang algojo, panggil satu persatu. Yang tidak mau mengaku bahwa saya adalah Tuhan, silakan penggal kepalanya. Nah, orang yang pertama ya, dipanggil oleh sang raja. Ya, apakah Anda ingin keluar dari Islam dan mengaku bahwa saya adalah Tuhanmu? Mengatakan tidak. Saya tetap teguh dalam pendirian bahwa Tuhanku adalah Allah. Akhirnya dipanggil oleh sang algojo, silakan penggal lehernya. Akhirnya dipenggal lehernya. Kemudian orang yang kedua melihat, wah bahaya ini kalau ini bisa-bisa kita dipenggal. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap teguh dalam pendirian bahwa Tuhan saya adalah Allah. Akhirnya yang kedua dipenggal juga lehernya. Ini orang yang ketiga melihat, ini bahaya ini. Gue minta temanku yang dipenggal lehernya. Akhirnya apa? Kemudian dipanggil. Dia mengatakan, bagaimana kamu percaya sama saya atau tetap percaya kepada Tuhanmu? Dia mengatakan, wahai sang raja, kalau begitu saya percaya kepada sang raja. Nah, sang raja mengatakan, wahai algojo, penggal lehernya. Dia protes. Wahai sang raja, saya kan sudah mengaku kalau kamu itu Tuhanku. Sang raja mengatakan, mohon maaf, ya Tuhanmu saja engkau khianati, apalagi saya. Akhirnya apa? Ketiga-tiganya dan dipenggal, dan yang terakhir ini berakhir dengan su'ul khatimah, dengan keburukan. Kenapa? Dia tidak istiqomah dalam pendirian. Nah, oleh sebab itu pemirsa Tribuners, dimanapun Anda berada, bahwa ya istiqomah ini merupakan amalan yang paling terpenting dalam ibadah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, bagi orang-orang yang ingin hijrah melakukan amal kebaikan, maka tidak dituntut melakukan amal kebaikan secara keseluruhan, akan tetapi dilakukan dengan cara butur. Apa itu butur? Yaitu dengan cara beransur-ansur. Ya, banyak orang yang melakukan amal kebaikan tapi dia jenuh. Ya, ada kejenuhan ketika dia melakukan amal kebaikan, atau yang dikenal dengan istilah agama itu butur. Dia jenuh. Oleh sebab itu dianjurkan oleh Rasulullah ketika melakukan amal kebaikan itu secara bertahap. Ya, bagi pemirsa Tribuners yang barangkali belum bisa melakukan ya sholat 5 waktu secara sempurna, maka silakan bertahap dulu. Yang mana barangkali yang mudah untuk dilakukan. Ketika sudah terbiasa kemudian beranjak sehingga sempurna melakukan amal kebaikan, ya khususnya sholat 5 waktu. Oleh sebab itu dalam Al-Quran diberikan keistimewaan bagi orang-orang yang melakukan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, ya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, diberikan kelebihan. Apa kelebihan orang-orang yang istiqomah? Dikatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Artinya apa? Jangan takut dengan urusan yang telah lalu. Wala tahzanu, dan jangan bersedih terhadap urusan yang akan datang. Orang-orang yang akan istiqomah dalam ibadah itu berat tantangannya, baik terhadap rekan kerjanya atau sejawat dan sebagainya. Itu berat. Kenapa? Karena harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diberikan keistimewaan orang-orang yang sudah mengatakan Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, itu diturunkan malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, Allah takhafu, tidak usah bersedih atas apa yang engkau tinggalkan, wala tahsanu, dan tidak usah khawatir yang akan datang. Bagaimana Allah menentukan takdirmu yang akan datang? Tidak usah bersedih dan tidak usah takut. Wa abasyiru bil jannah, dan diberikan gambaran surga bagi orang yang betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah,
Dalam sebuah riwayat, ada sebuah kisah dalam hadis Rasulullah SAW tentang seorang sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Nah, Sya'ban radhiyallahu an ini merupakan seorang sahabat yang betul-betul istiqomah dalam pendirian atau istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita lanjut yang seperti apa, kita jeda dulu sejenak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nah, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai perumda air minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar,
atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Baik Tribuners, Ustadz kita lanjut tadi terkait kisah ya, bagaimana seseorang yang selalu istiqomah. Penasaran mungkin seperti apa? Langsung saja dilanjut Ustadz. Ya. Nah ini merupakan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Nah Sya'ban ini merupakan orang yang paling istiqomah. Setiap subuh dia selalu datang tepat waktu. Ya. Sehingga berada di saf yang paling terdepan, kemudian bagian pojok. Nah kebiasaan Rasulullah ketika dia sholat selalu menoleh ke belakang. Dia lihat sahabatnya ternyata Sya'ban belum kunjung datang. Akhirnya Rasulullah berkata, siapa yang tahu keadaannya Sya'ban? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menunda sejenak untuk melakukan salat subuh. Nah setelah itu ditunggu, ternyata Sya'ban belum kunjung datang. Akhirnya Rasulullah melakukan salat subuh. Nah setelah salat subuh kembali Rasul berkata, apakah ada yang mengetahui tempatnya Sya'ban? Maka seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ditemani oleh sahabat tersebut sampai di rumahnya Sya'ban. Kemudian Rasul mengetuk pintu. Nah dibuka oleh istrinya Sya'ban. Rasulullah mengatakan, kenapa Sya'ban tidak mendatangi jamaah? Bukankah dia istiqomah? Istri mengatakan, ya Rasulullah, ini Sya'ban suamiku sebelum fajar sakaratul maut. Jadi meninggalkan sholat itu bukan karena kesibukan, tapi meninggalkan sholat karena ajal sudah menjemput. Nah istri mengatakan, ya Rasulullah, ketika suamiku ini sakaratul maut, dia teriak 3 kali teriakan. Teriakan yang pertama, ya Allah kenapa tidak jauh? Yang kedua, ya Allah kenapa tidak baru? Kemudian yang ketiga, ya Allah kenapa tidak semuanya? Kemudian diturunkanlah ayat khusus yang terkait dengan suami Sya'ban secara khusus, akan tetapi ini berlaku secara umum bagi orang-orang yang istiqomah. Apa ayatnya? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini menceritakan tentang ketika seseorang sakaratul maut, maka seluruh amal kebaikan yang istiqomah dia lakukan itu diperlihatkan ketika sakaratul maut. Ternyata ini Sya'ban ada 3 amalan yang dia lakukan istiqomah, rutin dia lakukan, ternyata diperlihatkan ketika sakaratul maut. Tabir pandangan dibuka dan dia tembus pahala yang pernah dia lakukan. Maka ketika diperlihatkan pahala salat berjamaah yang jalan kaki 2 jam dari rumahnya, ternyata diperlihatkan pahalanya dan dia menyesal. Dia teriak, ya Allah, seandainya rumahku jauh lebih jauh dibandingkan sekarang, tentunya pahalanya jauh lebih besar. Kemudian suatu ketika dia pernah bersedekah. Jaket yang dia pakai diberikan kepada si pak tua, dan jaket yang dia berikan adalah jaket yang lama, dan dia menyesal, ya Allah, seandainya saya berikan yang baru, tentunya pahalanya jauh lebih besar. Kemudian ketika pernah dia bersedekah sebagian hartanya, dan dia menyesal diperlihatkan pahalanya, dia mengatakan, seandainya ku berikan semua, tentunya pahalanya jauh lebih besar. Ternyata orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, sekalipun tidak mesti amalan yang besar, amalan yang kecil saja ketika kita istiqomah, insya Allah maka akan diperlihatkan ketika kita sakaratul maut, amalan yang pernah kita lakukan, dan dikatakan oleh malaikat, wa absyirhum bil jannah, dan langsung dilihat tempatnya di surga. Masya Allah, luar biasa sekali ya Tribuners. Kita pasti semua berharap seperti Sya'ban ya Ustadz ya, bagaimana kita meninggal atau sakaratul maut dalam keadaan istiqomah Ustadz. Baik Tribuners, sebenarnya banyak kisah mungkin yang disampaikan oleh Ustadz Rudi ya pada kesempatan kali ini, tetapi karena sekarang waktu berbuka lebih cepat Ustadz ya, dari biasanya. Lebih cepat 5 menit. Iya, lebih cepat 5 menit ya, karena ini sudah di detik-detik terakhir di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Kita akhiri dulu Ustadz untuk tausiah kali ini, dan tentunya kita akan masih ketemu 2 hari ya Ustadz. Ya, 2 hari lagi. Amin. Dan tentunya semoga buat Tribuners di rumah, tentunya semoga amal puasanya hari ini dan mungkin juga besok dan seterusnya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita selalu menjadi
pribadi yang selalu istiqomah Ustadz dalam melakukan apapun ya. Amin. Sehingga ketika besok lusa kita meninggal, kita juga akan meninggal dalam keadaan yang istiqomah. Baik Tribuners, kita akhiri dulu untuk Syiar Ramadan pada sore hari ini. Saya Sukmawati Ibrahim dan juga Ustadz Haji Sabarudin LC. Iya, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.